Kali ini kita akan bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, yaitu adalah SHIBA, yang katanya adalah Dogecoin Killer, yang katanya akan menggantikan Bitcoin menjadi penguasa dunia, yang katanya akan menjadi $1, yang katanya bisa membuat teman-teman semua menjadi miliarder. Nah, di video ini kita akan bahas habis tentang SHIBA ya guys. Naik lebih dari 1200%. Koin Shiba Inu dicari di mana-mana. Beli koin Shiba Inu pertamamu di Thrift, spread harga terendah, 24 jam real-time deposit dan withdrawal, dapatkan pula cashback 10% langsung untuk transaksi pertamamu hingga Rp25.000 dengan daftar menggunakan link di bawah. Thrift terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Thrift tersedia juga di Play Store dan App Store. Oh ya, sebelum kita mulai, ini bukanlah saran finansial. Bukan saran untuk jual dan beli. Seluruh keputusan ada di masing-masing penonton. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya guys. Juga share kepada teman-teman yang lain. Pertanyaannya dimulai dengan Shiba Inu itu apa? Shiba Inu di-branding sebagai Dogecoin Killer. Tapi Shiba nggak bisa disamakan dengan Doge. Karena Doge adalah koin yang punya blockchain-nya sendiri. Sementara Shiba hanya sebuah token yang numpang di blockchain-nya ERC20 atau Ethereum. Saya juga sudah pernah membahas tentang Doge di video yang ini. Shiba Inu didirikan pada bulan Agustus tahun 2020 dengan maksimal supply sebanyak 1 kuadriliun Shiba. Kuadriliun itu adalah angka 1 dengan 15 nol di belakangnya. White paper-nya sendiri disebut dengan Wolf Paper yang nanti akan kita buka. Menurut pendirinya, Shiba Inu ini adalah token decentralized yang murni dimiliki oleh komunitas. Itu kata pendirinya ya guys. Selain Shiba Inu, pendirinya juga membuat token list di dalam ekosistem Shiba Inu. Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, siapa sih founder dari Shiba Inu? Pendirinya sendiri adalah Anonymous, alias tidak diketahui, dan hanya dikenal dengan nama Ryoshi. Siapa Ryoshi sebenarnya nggak pernah terungkap di publik. Seperti founder Bitcoin, Satoshi Nakamoto yang nggak pernah terungkap juga di publik. Tapi bedanya sekali lagi, Bitcoin ini punya teknologi, punya blockchain-nya sendiri. Sementara Shiba hanya penumpang di Ethereum. Kemudian, kenapa harga Shiba bisa naik jutaan persen ya? Teman-teman penasaran? Jangan di-skip ya guys, dan tonton video ini sampai habis. Nggak lengkap kita membahas sebuah token ataupun koin tanpa membahas teknologinya. Jadi, teknologi yang dibawa oleh Shiba itu seperti apa? Yang pasti, Shiba Inu nggak punya kemampuan untuk melakukan smart contract. Shiba Inu juga nggak di-backup oleh aset apapun. Kemampuan satu-satunya adalah tokennya bisa dikirimkan kepada orang lain dengan menggunakan blockchain ERC20. Teknologi lainnya mungkin adalah SHIBA Swap yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan swap token ataupun melakukan staking token-token di bawah ekosistem Shiba. Jadi apakah SHIBA Swap ini mau menyaingi Uniswap? Dan apakah SHIBA Swap punya kekuatan untuk menggantikan Uniswap? Ini adalah sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh masa depan. Tapi tentu saja ada yang membuat Shiba itu menjadi unik. Apa yang membuat Shiba menjadi unik hingga digandrungi oleh banyak orang dan akhirnya bisa menjadi token meme yang di-listing di exchange besar? Yang membuat Shiba unik, yang pertama adalah 50% total supply-nya di-lock oleh Ryoshi di ekosistem Uniswap dan 50% sisanya didonasikan pada Vitalik Buterin, pendiri Ethereum. Ini menurut saya adalah satu langkah yang sangat smart karena secara nggak langsung Shiba Inu ini seperti di-endorse secara otomatis oleh Vitalik Buterin. Berkat Shiba juga Vitalik Buterin termasuk dalam kelompok crypto billionaires. Karena pada saat all-time high-nya, setengah kuadriliun Shiba ini diperkirakan senilai $7 miliar. Karena Vitalik tiba-tiba dapat uang kaget yang begitu besar, maka mau nggak mau, apapun yang dilakukan Vitalik Buterin pada Shiba Inu yang dimilikinya akan menjadi sorotan publik. Dan ini yang saya bilang secara nggak langsung, Shiba di-endorse oleh Vitalik.
Meskipun mungkin Vitalik Buterin ini juga nggak paham kenapa tiba-tiba diberikan setengah supply dari sebuah token. Yang kedua yang membuat SIBA ini unik, didonasikan kepada India oleh Vitalik Buterin. Jadi Vitalik Buterin menyumbangkan 100 triliun SIBA untuk mengatasi COVID-19 di India. Diperkirakan nilainya mencapai 1 miliar dolar. Dan menjadi salah satu sumbangan terbesar dalam bentuk kripto yang pernah ada. Keunikan yang ketiga, sisa SIBA Inu yang dimiliki oleh Vitalik dibuang oleh Vitalik. Vitalik Buterin membuang 410 triliun SIBA Inu miliknya ke wallet yang sudah mati. Nilai yang dibuang oleh Vitalik Buterin kira-kira sekitar 6,7 miliar dolar. Berita ini membuat harga SIBA kembali meroket karena setengah total supply-nya nggak bisa diakses lagi. Yang keempat, nggak ada pre-mine token. Jadi pada umumnya, pada sebuah token kripto yang diciptakan, pasti ada yang namanya pre-mine token yang disediakan untuk developer. Umumnya seperti itu, tapi Ryoshi nggak mempunyai pre-mine token. Artinya, Ryoshi nggak mendapatkan keuntungan apapun atas populernya SIBA saat ini. Satoshi Nakamoto aja punya pre-mine coin sebanyak 1 juta Bitcoin. Kemudian yang kelima adalah SIBA bekerja sama dengan Amazon melalui program Amazon Smile, di mana para pengguna dapat melakukan donasi untuk membantu pelestarian anjing ras Shiba Inu yang bekerja sama dengan Shiba Inu Rescue Association. Yang keenam, sudah terlisting di exchange ternama seperti Binance dan Huobi, meskipun ini adalah meme coin. Kalau menurut saya, ini adalah salah satu meme token tersukses yang pernah ada. Yang ketujuh, punya komunitas yang disebut dengan Ship Army, yang saat ini berkembang menjadi Decentralized International Organization, atau organisasi internasional yang terdesentral. Yang kedelapan, listing di Coinbase. Ya, ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh para hodler Shiba Inu. Karena listing di Coinbase tinggal menunggu waktu aja. Dan mungkin Robinhood akan mengikuti. Kapan? Mungkin waktunya nggak akan jauh berbeda dengan di-launchingnya skor Certic pada Shiba Swap. Yang kesembilan, termasuk meme token dengan market cap terbesar saat ini. Dan ini adalah prestasi yang cukup mengagetkan buat saya. Gak ada yang menyangka harga Shiba Inu akan naik 15 juta sekian-sekian persen sejak November 2020. Yang ke-10, dipom-pom oleh Elon Musk. Ya, sepertinya Elon Musk ini udah bosen sama Doge. Dan sekarang punya mainan baru yaitu Shiba Inu. Tapi pertanyaan saya, apakah tweet Elon Musk akan tetap sakti seperti sebelumnya? Selain Shiba, ada dua token lain dalam white papernya, yaitu adalah token Leash dan Bone. Apa itu token Leash? Token Leash digambarkan sebagai token dengan icon tali kekang anjing, yang punya arti koin ini bisa mengendalikan koin meme lain, yaitu adalah Dogecoin. Token Leash awalnya ditetapkan sebagai rebase token terhadap Doge, yang kemudian di-cancel. Rebase token ini kurang lebih mirip dengan stablecoin. Bedanya, aset yang mendasarinya adalah aset kripto lain, dan supply-nya dapat berubah-ubah berdasarkan algoritma agar harganya tetap mengikuti aset yang mendasarinya. Dan saat ini hanya tersedia sekitar 100.000 token Leash. Apa itu token Bone? Saat video ini dibuat, token Bone Shiba Swap baru aja dirilis bersamaan dengan dirilisnya DEX Shiba Swap. Tapi dari yang saya baca di Wolf papernya, token Bone ini sepertinya token yang digunakan untuk mengembangkan Shiba Swap. Karena ada pre-mine token yang dialokasikan pada developer, yang memungkinkan para developer, admin, dan Ship Army yang kompeten untuk tetap mengembangkan proyek ini dan mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya. Bagaimana dengan masa depan Shiba? Token Shiba, Leash, dan Bone sama-sama membentuk ekosistem Shiba Swap, yang pada saat video ini dibuat sedang diaudit oleh tim Certic. Shiba Swap memungkinkan para pengguna untuk melakukan staking dan melakukan swap untuk mendapatkan reward,
Kurang lebih sama dengan sistem seperti di PancakeSwap dan Uniswap. SIBA Swap ini juga mendukung pengembangan NFT, jadi nanti para content creator bisa mendapatkan reward berupa token SIBA ataupun token-token lain dalam ekosistem SIBA Swap. Kalau SIBA Swap nanti mendapatkan skor yang baik oleh Certic, maka SIBA bisa aja disamakan dengan token-token decentralized exchange yang lain. Misalnya seperti PancakeSwap dan Uniswap. Yang mana sebenarnya ini adalah masa depan yang cukup bagus buat SIBA. Sementara SIBA Swap baru aja diluncurkan. Dan di hari pertamanya, TVL SIBA Swap melampaui $1 miliar. Meskipun ada banyak kritik dari kalangan developer. Total Value Lock atau TVL adalah metrik standar untuk mengukur keberhasilan sebuah project DeFi. Saat ini TVL tertinggi masih dipegang oleh Aave sebesar $11 miliar. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, apakah Shiba Inu bisa jadi $1? Sayangnya jawabannya, saya ragu Shiba Inu bisa menjadi $1. Mengapa? Dengan maksimal supply sebanyak 1 kuadriliun, kecil kemungkinan Shiba Inu bisa menjadi $1. Apabila Shiba Inu menjadi $1 per token, maka market cap-nya bisa mengalahkan Ethereum. Yang mana kejadian ini hampir nggak mungkin terjadi. Bagaimana bisa market cap token penumpangnya mengalahkan market cap koin induknya? Apalagi token ini nggak punya aset yang men-backup-nya, selain cuma dari komunitas aja. Nah, kalau kita mau investasi Shiba Inu nih, persentase ideal dalam portfolio kita kira-kira seberapa banyak? Ya, saya tahu teman-teman banyak yang ingin menjadi kaya dari Shiba Inu, ingin menjadi miliarder dari Shiba Inu. Tapi ini kalau menurut saya pribadi ya guys, ini saya pribadi loh, karena setiap orang mungkin beda-beda. Dan ini bukan saran finansial. Kecil kemungkinan Shiba Inu bisa menjadi $1. Artinya, kecil kemungkinan juga kita bisa menjadi miliarder dari Shiba Inu. Kecuali nih, kita punya mesin waktu dan beli di bulan November tahun 2020. Jadi, untuk meme token seperti Shiba, saya alokasikan kira-kira hanya 10% dari total seluruh portfolio saya. Atau mungkin buat teman-teman yang lebih agresif nih, bisa mencoba di angka 20%. Tapi kalau portfolio teman-teman 50% adalah meme token, wah ini pasti ada yang something wrong nih. Mungkin ada yang salah dengan manajemen resiko teman-teman. Tapi tentunya, setiap orang pasti punya preferensi yang beda-beda ya guys. Bagaimana investasi Shiba Inu long term? Nah ini sering juga ditanyakan oleh teman-teman. Kalau menurut saya sih ya, fine-fine aja kalau kita mau investasi Shiba Inu dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ini very extremely high risk ya guys. Saran saya teman-teman tetap bagi-bagi resikonya. Boleh aja investasi jangka panjang di Shiba Inu. Tapi kalau kita pengen kaya dadak dari Shiba Inu, di posisi hari ini, saya rasa kecil kemungkinan. Karena itu tadi, untuk menjadi $1, kecil sekali kemungkinannya. Kalau ada yang bilang, loh setengah supply-nya kan sudah di-burn sama Vitalik. Tapi nggak beneran di-burn loh. Vitalik cuma memindahkan ke wallet yang sudah mati aja. Artinya, supply-nya tetap ada, meskipun token itu nggak lagi bisa diakses. Jadi beda dengan benar-benar di-burn ya guys. Boleh investasi long term di Shiba Inu, tapi bagi-bagi resiko, atur manajemen portfolio, dan selalu pakai uang dingin, bukan uang dapur ya guys.